Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan bumi untuk kita injaki dan yang telah menggelarkan hamparan langit sebagai atap untuk kita, serta Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menurunkan air hujan dari atas langit dan telah memberikan kepada hamba-hambanya rizki-rizkinya dengan baik dan adil. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya wajib bersyukur terhadap itu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus di tengah-tengah kaumnya untuk memutuskan jahiliyah dan membuka kalimat tauhid di hadapan mereka dan menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat la ilaha illallah meskipun penuh dengan cercaan, hinaan dan pelecehan. Tapi yang dapat kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kegigihan dan semangat untuk mengemban dakwah. Serta pada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada yang beristiqomah dan bersabar serta saling menasihati dalam kebenaran sampai tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan asbabun nuzul. Saya bawakan tema ini karena saya kira bahwa kita perlu untuk mempelajarinya. Karena betapa pentingnya kita harus memahami dengan baik dan benar asbabun nuzul pada setiap ayat-ayat Al-Quran. Karena dalam Islam berdalil, berhujjah sangat diatur dan tidak boleh kita mengambil dalil dari Al-Quran tanpa mengetahui asbabun nuzul yang benar, dan juga hadis tanpa mengetahui asbabul wurudnya. Tapi kali ini kita insyaallah akan membahas asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya suatu ayat pada Al-Quran, ya, yang dimana asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat Al-Quran. Asbabun nuzul adalah suatu ayat yang dapat diketahui dari riwayat-riwayat hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat tersebut. Sehingga jika riwayat yang menerangkan tentang sebab turunnya suatu ayat adalah riwayat yang lemah, maka riwayat tersebut tidak dapat digunakan sama sekali. Dan terkadang redaksi hadis secara tegas menyebutkan bahwa suatu kejadian tertentu yang menjadi sebab turunnya suatu ayat, namun terkadang pula redaksinya tidak terlalu tegas. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa kaidah penting dalam memahami asbabun nuzul. Di antaranya saya sebut yang pertama adalah asbabun nuzul dilakukan untuk mengetahui maqasidus syariah, maksud syariat. Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman di dalam memahami suatu ayat Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Pada Al-Quran surah Al-Baqarah 195 ini yang artinya, dan belanjakanlah harta kalian di jalan Allah Jalla fil Ula, dan janganlah kalian menjatuhkan diri ya ke dalam kebinasaan. Sekilas ikhwatal iman, ayat tersebut terkesan melarang seorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi justru yang diinginkan dari ayat tersebut adalah sebaliknya. Arti kebinasaan dalam ayat tersebut adalah bangkit mencari harta dan mengembangkannya serta meninggalkan berperang. Hal ini sebagaimana disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, wahai sekalian manusia, katanya, kalian telah keliru dalam memahami ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 ini. Ayat ini turun kepada kami kaum Ansar ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dan banyak memberikan pertolongannya. Maka katakanlah, sebagian dari kami kepada sebagian dari yang lainnya secara sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui oleh Rasulullah SAW. Dan mereka berkata, sesungguhnya harta kita telah habis dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Islam dan banyak memberikan pertolongannya. Maka bagaimana jika kita bangkit untuk mencari harta-harta kita dan kita kembalikan harta kita yang hilang? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menolak ucapan kami, di mana Allah berfirman, dan belanjakanlah harta kalian di jalan Allah dan janganlah kalian menjatuhkan diri ya ke dalam kebinasaan. Fakanat tahlukatul iqamatu 'alal amwal wa islahuha wa tarakna al-ghazwa. Artinya adalah kebinasaan dalam ayat ini bermaksud bangkit mencari harta dengan mengembangkannya dan meninggalkan berperang. Ini maksudnya. Jadi itulah pentingnya ya, salah satu misal pentingnya memahami asbabun nuzul agar kita tidak keliru dalam mengambil istidlal ayat Al-Quran. Maka teman-teman dan para sahabat ya, majelis ilmu, seharusnya sebelum kita mengambil dalil dari ayat-ayat Al-Quran, terlebih dahulu kita memahami asbabun nuzul agar kita tepat dan cocok mengambil dalil sebagai pijakan kita. Kemudian yang kedua, pelajaran diambil dari keumuman lafaz, bukan dari khususnya sebab. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maksudnya adalah jika suatu nas menggunakan redaksi yang bersifat umum, maka tidak ada pilihan lain selain menerapkan nas tersebut. Sekalipun nas tersebut turun untuk menanggapi suatu peristiwa tertentu. Dan kaidah ini dibangun dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa ada seorang laki-laki yang mencium seorang wanita. Lalu ia mendatangi Nabi SAW. Maka turunlah ayat, wa aqimis salata tarafayil nahar wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikrul lidzakirin. Ayat tersebut yang berarti adalah, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Ini terletak pada Al-Quran surat Hud ayat 114. Jadi waktu itu orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, li khasatan amlin nasi amah. Wahai Rasulullah, apakah ayat itu tadi hanya khusus untukku atau untuk semua manusia? Qala Umar, ya, maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan,
linnasi 'amatan, untuk semua manusia secara umum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Umar. Rasulullah mengatakan Umar benar. Nah, ini adalah asbabun nuzul. Yang kita dapat memahaminya. Atau terkadang ada beberapa sebab. Yang ketiga, terkadang ada beberapa sebab, namun ayat yang turun hanya satu. Misal dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim." Ya, Bapak Ibu dapat membuka Al-Qur'annya pada surah At-Tahrim ayat yang pertama. Mana artinya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Engkau mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ikhwatal iman, jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, turun karena dua sebab. Yaitu sebab pertama, karena Rasulullah SAW mengharamkan Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha bagi Rasulullah SAW. Dan yang kedua, karena Rasulullah SAW mengharamkan meminum madu di rumah Zainab binti Jahshin. Yang kedua-duanya adalah istri Nabi SAW. Kemudian yang keempat, terkadang turun beberapa ayat, namun sebabnya hanya satu. Misalnya dalam Quran surat Taubah 113, "Maka nalin nabiyyin walladzina amanu an yastaghfiruhu lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka orang-orang musyrik bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ikhwatal iman, a'azzani Allah. Nah, ini sebuah perumpamaan yang baru. Artinya, ayat tersebut turun ketika Nabi SAW berkeinginan untuk memohonkan ampunan kepada pamannya Abu Thalib, atau persis dengan apa yang dikatakan Allah pada Quran surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui orang-orang yang bersedia menerima petunjuk. Ini ayat juga turun ketika Nabi SAW berkeinginan untuk memohonkan ampunan kepada paman yang bernama Abu Thalib. Tapi akhirnya Abu Thalib tidak mendapatkan petunjuk itu, karena Allah tidak menghendaki petunjuk itu datang kepada Abu Thalib. Sehingga dalam Islam ini kita katakan Abu Thalib mati dalam keadaan kufur karena tidak mendapatkan petunjuk. Dan karena Abu Thalib dari fase-fase Islam selalu membela dakwah Rasulullah SAW, didoakan oleh Nabi kita agar didapatkan pertolongan. Tapi Allah jawab dengan ayat tersebut, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau tak bisa memberikan petunjuk, kata Allah, kepada siapa yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang berhak. Sehingga dari doa tersebut Allah memberikan keringanan kepada Abu Thalib meskipun tidak diselamatkan untuk itu. Dan azab atau hukuman yang paling ringan bagi Abu Thalib ini dipakaikan sendal yang terbuat dari panasnya api neraka, yang apabila dipakai maka akan berdidih dari bawah kakinya sampai ke ubun-ubun kepalanya. Ini sangat luar biasa, wa na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman, a'azzani Allah. Kemudian yang kelima, tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Jadi perlu kita ketahui bahwa tidak semua ayat dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Terkadang ada asbabun nuzul, terkadang tidak. Nah, baik disebabkan karena tidak adanya riwayat yang menerangkan sebab turunnya ayat tersebut, atau karena tidak ada riwayat yang sahih yang menerangkan tentang sebab turunnya ayat itu. Misalnya saya bawakan ini pada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun." Yang artinya tadi ini ayat berapa?
Surah Taubah ayat 76, yang artinya maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, berpaling, dan mereka memang orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Coba kita perhatikan kaum muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kisah Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Akan tetapi hadis ini sangatlah dhaif, sangatlah lemah kita katakan. Ditinjau dari sisi sanadnya maupun ditinjau dari sisi matanya. Jadi kedua-duanya, sanad antara matanya juga lemah yang sangat. Jadi sangat dhaifnya. Sehingga yang benar bahwa ayat tersebut tidak memiliki asbabun nuzul. Dan ini sekaligus menolak pendapat-pendapat mereka yang mengatakan Al-Quran surah Taubah 76 ini asbabun nuzulnya adalah terkait tentang kisah Tha'labah, ya, sahabat Nabi yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Padahal ini bukan. Riwayat yang menyebutkan itu adalah riwayat yang sangat dhaif, baik dhaif dari segi matan maupun dhaif dari segi sanadnya. Kita bisa melihat ya pada kitab-kitab tafsir terbesar Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir Imam Syafi'i yang lainnya. Dan ini yang menjadi rajihnya, yang dibenarkan bahwa ayat itu tidak memiliki asbabun nuzul. Dan ini sebagian dari contoh kecilnya, dan banyak sekali ayat-ayat yang memang menyengaja tidak disebutkan asbabun nuzul dengan dua sebab ya. Tadi kita katakan bisa jadi memang tidak ada riwayat menceritakannya, atau bisa jadi juga ya tidak ada riwayat yang sahih yang menerangkan asbabun nuzul terjadinya ayat tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan lebih-lebih kita bisa mengembangkan asbabun nuzul suatu ayat yang kita baca dan kita amalkan dalilnya, agar kita lebih memahami dan mengecocoki pada dalil yang sesuai untuk disampaikan kepada mad'u kita. Barakallahu li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ta'ala alam bis-shawab.